Halo, selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afiani Malik dalam Metro Highlights. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung terancam hilang jika DPR menyetujui model pilkada langsung oleh DPRD dalam RUU Pilkada. Itulah pembahasan kita dalam Metro Highlights kali ini dan inilah Metro Highlights selengkapnya. Pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo menilai RUU Pilkada yang mengatur agar proses pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten tidak perlu dilakukan secara langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi. Menurutnya, jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaan pilkada, maka seharusnya dibenahi, bukan menghilangkan keterlibatan masyarakat. Sejumlah tokoh menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di antaranya pengamat hukum tata negara Refli Harun, mantan anggota KPU Ramlan Surbakti, Direktur Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani, serta sosiolog Tamrin Amal Tamagola. Para tokoh ini bersama sejumlah LSM dengan tegas menolak adanya RUU Pilkada. Mereka menilai RUU ini merupakan bentuk kemunduran dari perjalanan demokrasi Indonesia dan melanggar konstitusi karena rakyat tidak lagi memberikan mandat secara langsung kepada kepala daerah. Menolak kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD karena itu bertentangan dengan konstitusi. Alasannya, kalau kita bahas konstitusi, jangan hanya membaca pasal 18 N4, gitu ya. Kepala daerah dipilih secara demokratis, tapi membacanya harus sistemik, harus melihatkannya dengan keseluruhan UUD 45, yaitu bahwa bentuk negara kita republik. Mereka menilai Undang-Undang MD3 dan RUU Pemilu Kada yang kini sedang dibahas DPR dan Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah koalisi Merah Putih untuk mempersulit pergerakan Jokowi dan Yusuf Kala dalam kepemimpinannya nanti. Selain itu, kedua RUU ini juga membajak kedaulatan rakyat dan memperbesar potensi money politics dalam pemilihan kepala daerah. Nah, sesudah politisi-politisi DPR itu dibeli dengan uang oleh salah satu kandidat, maka ada balas budi yang diminta oleh para politisi itu. Nah, kalau kasih balas budi kepada parpol atau politisi dari parpol di masa pemerintahan dari kepala daerah tertentu, dia akan memangkas semua banyak program-program yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat. Sehingga dampak berantainya mulai dari kedaulatan rakyat, money politics, sampai dengan program-program untuk rakyat terpangkas untuk kepentingan pembiayaan politisi itu. Jika RUU Pilkada tersebut disahkan dalam bulan ini, mereka akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo menilai RUU Pilkada yang mengatur agar proses pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten tidak perlu dilakukan secara langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi. Menurutnya, jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaan pilkada, seharusnya dibenahi, bukan malah menghilangkan keterlibatan masyarakat. Mundur dong, sudah pilkada langsung kok kita mau kembali lagi. Yang paling penting yang kurang-kurang diperbaiki, yang kurang-kurang dikoreksi, bukan mundur lagi kita. Saya kira pemilihan langsung oleh masyarakat sudah, itulah kedaulatan rakyat ada di situ. Masa Presiden terpilih Joko Widodo menilai RUU Pilkada yang mengatur agar proses pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten tidak perlu dilakukan secara langsung adalah bentuk kemunduran demokrasi. Menurutnya, jika memang kami ulangi, berita berikutnya adalah dukungan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung makin berkurang di parlemen. Sejumlah fraksi yang semula mendukung pemilihan langsung oleh rakyat berubah sikap dengan mendukung pemilihan oleh DPRD. Pada Mei lalu, semua fraksi di DPR setuju gubernur dipilih langsung dalam pilkada. Namun, pada 3 September lalu, jumlah fraksi yang menyatakan setuju pilkada langsung tinggal 4 fraksi, yaitu PDIP, PKS, PKB, dan Hanura.
Sedangkan 5 fraksi berubah sikap dengan mendukung pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Mereka adalah Demokrat, Golkar, PAN, P3, dan Gerindra. Perubahan peta dukungan juga terjadi pada pemilihan bupati dan wali kota. Pada Mei lalu, sebanyak 7 fraksi setuju pemilihan bupati dan wali kota dilakukan melalui pilkada langsung. Mereka adalah Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, Gerindra, dan Hanura. Sedangkan yang mendukung pemilihan lewat DPRD hanya 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKB. Namun pada 3 September terjadi perubahan peta dukungan. Yang tetap mendukung pilkada langsung menjadi hanya 3, yaitu PDIP, PKS, dan Hanura. Sedangkan yang setuju pemilihan lewat DPRD bertambah menjadi 6 fraksi, yaitu Demokrat, Golkar, PAN, P3, PKB, dan Gerindra. Partai Nasdem menyatakan pertimbangan logis tentang untung rugi dari pilkada langsung ataupun tidak langsung harus dikedepankan. Partai Nasdem bisa membenarkan jika alasan pengembalian pilkada ke DPRD karena kekuatan koalisi tertentu yang memudahkan menguasai daerah dengan pilkada tidak langsung tersebut. Dan masuk akal, saya pikir Nasdem dapat menerima. Tapi kalau memang sekedar untuk berbeda, karena koalisi di satu kelompok lebih kuat sampai ke daerah, maka itu menjadi alasan untuk dipilih DPRD, itu tidak benar. Tapi kalau alasannya itu memang masuk akal untuk memperbaiki sistem ini supaya lebih baik, supaya hubungan kekerabatan, hubungan personal, hubungan antar pemerintahan menjadi baik, tingkat keamanan menjadi baik, itu tidak ada soal lagi. Pemirsa, mayoritas anggota Koalisi Merah Putih getol mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD atau pilkada tidak langsung dalam RUU Pilkada. Upaya pengembalian pilkada kepada DPRD ini menuai reaksi keras karena dianggap telah mengambil hak politik rakyat untuk memilih para pemimpin mereka sendiri. Masyarakat Indonesia terancam tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dengan memilih secara langsung. Ancaman tersebut akan menjadi kenyataan jika DPR mengesahkan RUU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah tak langsung, yaitu pilkada oleh anggota DPRD. Semangat menggebu pengembalian pilkada kepada DPRD tersebut dimotori oleh fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih yang saat ini masih menjadi mayoritas di DPR. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan persoalan biaya dan kerawanan dalam hal politik uang dan konflik sosial menjadi alasan Golkar mendukung pencabutan hak warga memilih secara langsung dalam pilkada. Pelaksanaan pilkada hari ini itu memiliki implikasi yang tidak produktif bahkan negatif terhadap perkembangan politik Indonesia. Misalkan kita melihat bahwa itu pasti tidak efisien. Biaya mahal. Biaya mahal. Kemudian secara sosiologis itu bisa menimbulkan konflik-konflik sosial. Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo menilai pilkada tak langsung sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi, karena masyarakat akan kehilangan kesempatan mendapatkan pemimpin sesuai keinginan mereka sendiri. Pilkadanya dipilih lagi Pak Jokowi sebagai produk pilkada langsung. Ya mundur nanti. Ya mundur dong. Kemunduran dalam demokrasi, Pak. Nggak mungkin yang kalau pilihan rakyat itu yang nggak punya duit bisa juga menang. Jadi ini kemunduran dalam demokrasi gitu, Pak, ya? Udah jelas dong. Udah jelas dipilih oleh rakyat dong. Kembali lagi. Setali tiga uang, analis politik Ikrar Nusa Bakti menilai alasan politik uang tidak tepat untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Karena politik dagang sapi justru rawan terjadi di antara partai politik penghuni parlemen. Jelas orang udah tahu ya, bahwa pemilihan langsung itu jauh lebih baik. Yang dikurangi, yang dipersoalkan itu harusnya bukan ini menimbulkan money politics, tapi bagaimana money politics itu bisa dihilangkan dalam setiap pemilu kada, pemilu legislatif ataupun pemilu presiden itu. Bukan kemudian gara-gara ada money politics, kemudian pemilu kada yang sangat demokratis secara langsung itu malah kemudian ingin diubah dengan cara lama, ya. Dan kalau dengan cara lama, Anda juga tahu ya, itu lagi-lagi tergantung kepada koalisi yang ada di DPRD. Dan Anda juga tahu bahwa itu juga tidak gratis.
Bagi kalangan penentangnya, pilkada secara tak langsung telah menghilangkan hak politik rakyat dalam menentukan sendiri pemimpinnya. Rakyat terancam hanya akan menjadi penonton saat pemimpin mereka dipilih oleh hanya segelintir orang yang berada di DPRD. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, RUU Pilkada akan diselesaikan sebelum masa bakti DPR 2009-2014 berakhir, yaitu tepatnya pada tanggal 30 September ini. Namun isu krusial yang masih menjadi perdebatan alot yaitu tentang cara pemilihan kepala daerah yang langsung oleh rakyat atau oleh anggota DPRD. Pilkada tidak langsung, betulkah hak politik rakyat akan dirampok oleh elit politik? Kita akan memperbincangkannya dengan kedua belah pihak, yang pro maupun yang kontra dengan pilkada tidak langsung. Sebelah saya sudah ada Mas Refli Harun. Mas Refli, ini banyak sekali alasan yang dikemukakan, mulai dari biaya, kemudian politik transaksional, bahkan dari segi waktu banyak alasan. Kalau Anda melihat ini, benarkah ini justru mencederai rasa demokrasi masyarakat karena mengambil atau membajak hak politik mereka? Iya, kalau saya lihat ya, alasan-alasan yang dikemukakan untuk kemudian menjadikan pemilihan ini dari langsung menjadi tidak langsung, itu tidak justified ya. Pertama, alasan biaya. Kalau kita bicara alasan biaya penyelenggaraan misalnya, maka kan sesungguhnya kan dengan metode misalnya pemilihan secara serempak, sesungguhnya kan biaya itu jauh bisa lebih dihemat ya. Tapi juga tidak relevan misalnya membandingkan antara pemilihan langsung dengan tidak langsung. Kalau begitu kenapa presiden tidak dipilih oleh MPR saja misalnya, kan juga jauh lebih hemat. Jadi kita tidak bisa menggunakan perspektif biaya itu kemudian untuk melegalisasi, melegitimasi soal seperti ini. Lalu kemudian kalau kita juga bicara perspektif biaya, kan biaya itu ada biaya penyelenggaraan yang bisa ditekan dengan electoral management yang baik, tapi ada juga biaya kelakuan. Nah, biaya kelakuan ini ya, kandidat biaya, maksudnya kelakuan kandidat? Biaya kelakuan ini adalah biaya yang dikeluarkan kandidat, misalnya untuk mulai sewa perahu ya ke DPP parpol, lalu kemudian melakukan money politics dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian biaya pemilu kada itu membengkak. Lalu kemudian kelakuan-kelakuan yang negatif ini kemudian tidak mendapatkan hukuman yang kemudian efektif karena law enforcement-nya tidak begitu kuat, tetapi juga aturan-aturannya juga kemudian lemah untuk menjerat misalnya diskualifikasi terhadap money politics. Soal lain misalnya mengembalikan itu yang sering dikemukakan adalah soal konflik horizontal di masyarakat ya. Saya menganggap bahwa konflik horizontal di masyarakat itu justru karena triggernya oleh elit. Oke, bukan, jangan salahkan rakyat dan masyarakat di sini. Iya, karena kalau elit kemudian misalnya dia legowo untuk mengakui hasil pemilu dan pemilu kada itu secara baik, maka sesungguhnya konflik itu akan berakhir dengan sendirinya. Sebagai contoh misalnya, setelah Pilpres ini misalnya kedua kubu menyatakan menerima hasil pemilu, mari kita move on ya, berbuat bagi bangsa dan negara ini, saya kira semua akan damai-damai saja. Tetapi kalau elit yang kalah misalnya senantiasa kemudian memberi api di jerami yang kering kepada masyarakat akar rumput, maka kemudian akan terjadi konflik-konflik. Otomatis akan terjadi kebakaran. Ya. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak, namun kami akan lanjutkan, akan bergabung juga sejumlah narasumber, yaitu dari PD Perjuangan, Yasona Lawli, dan juga anggota fraksi Golkar, Nurdiman Munir. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saya perkenalkan pada Anda dua narasumber yang baru saja bergabung, Pak Yasona Lawli dari PD Perjuangan. Selamat malam, Pak Lawli, dan juga Bang Nurdiman Munir. Berjumpa lagi kita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Bang Refli bahwa janganlah alasan biaya itu menjadi sebuah legalisasi dari perubahan cara berpolitik, berdemokrasi dalam memilih pemimpin mereka. Kalau dari Golkar sendiri, kita tahu bahwa mereka akhirnya Golkar setuju, sebelumnya sempat ngotot untuk langsung 3 September berubah jadi DPRD. Ini kenapa Bang? Tiba-tiba kok bisa berbondong-bondong berubah di tikungan gitu? Jadi kan begini, ini yang namanya politik kan. Politik itu kan nggak selalu setiap saat itu sama. Jadi di politik itu ada kepentingan-kepentingan politik yang juga mewarnai. Nah, persoalannya sekarang bukan hanya karena soal biaya. Kalau kita buat langsung kita tahu biayanya luar biasa besar.
juga bagi Golkar akhirnya menyadari bahwa pemilihan langsung ini menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan yang kadang-kadang bahkan dendam kesumat yang tidak ada yang dendam mungkin elitnya Bang, rakyatnya mungkin enggak. Justru karena yang kita khawatirkan rakyatnya, itu kan konflik horizontal di antara masyarakat justru. Elitnya sudah berdamai, malah masyarakatnya konflik horizontal yang terus-menerus bakar-membakar dan sebagainya. Nah akhirnya Golkar berpikir, apalagi di dalam koalisi permanen yang selama ini merupakan katakanlah suatu akibat dari Pilpres ya, itu berkembang satu pemikiran bahwa ternyata pada akhirnya memang pilihan pilkada itu, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, itu sebagusnya melalui DPRD. Ini memang keputusan atau sikap Golkar atau memang juga mengikuti karena kebanyakan dari koalisi Merah Putih ini juga kan berubah menjadi mendukung pemilik pilkada tidak langsung. Ya artinya begitu, setelah kan saya bilang tadi, setelah koalisi Merah Putih ini merasa bahwa dengan memperhitungkan dari segi kebaikan dan keburukannya, kebaikannya kita lihat memang suara rakyat lebih dikedepankan. Tapi keburukannya timbul konflik horizontal di tengah masyarakat yang berujung kepada anarki, pembakaran dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan baik dan buruk tadi, maka pada akhirnya fraksi Partai Golkar, khususnya juga DPP Partai Golkar umumnya, itu berpendapat bahwa ternyata pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah yang terbaik. Tadinya malah masih dibelah dua, gubernur melalui DPRD, kabupaten kota langsung. Tapi sekarang pada akhirnya kedua-duanya semua dipilih secara tidak langsung melalui DPRD. Memang kita tahu kelemahannya. Baik, nanti dulu. Kita harus berbagi juga ini ada kan pro terhadap pemilihan tidak langsung. Ada yang kontra, silakan Pak Lauli. Baik, saya kira ini satu langkah mundur besar, langkah yang sangat mundur dalam proses konsolidasi demokrasi kita di dalam tataran menguatkan proses demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Saya juga sangat kaget ya. Ini tiba-tiba teman-teman dari katakanlah the so-called koalisi Merah Putih berubah haluan 180 derajat menjadi pemilihan langsung. Saya menangkap semacam konspirasi besar untuk memenangkan pilkada gitu ya. Tapi saya kira itu dengan ongkos yang menurut saya sangat besar untuk kepentingan pembangunan demokrasi kita ke depan. Dan ini mundur mengapa? Kepala daerah yang akan terpilih nanti atau yang mau memilih atau mau dipilih misalnya kedua kalinya, dia tidak perlu berpikir untuk mengurus rakyat. Cukup kalau 40 DPRD-nya, 45 cukup mengurus setengah tambah satu dalam kota DPRD-nya. Soal jalan sudah terpilih kembali. Jadi dia cukup mendekati dan mengentertain anggota-anggota DPRD-nya selama pemerintahannya. Membuat budget yang besar untuk kepentingan DPRD, urusan rakyat itu urusan belakangan gitu. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Tapi sedikit saya menambahkan. Saya tambah dulu. Gini, soal biaya besar. Kami sebetulnya Komisi 2, termasuk teman-teman di koalisi Merah Putih, mempunyai mimpi yang besar untuk mendesain satu undang-undang pemilihan kepala daerah yang semakin baik. Pemilihan secara serentak akan mengurangi biaya pilkada yang sangat besar. Jadi ada opsi untuk kemudian misalnya pembatasan biaya kampanye atau dana kampanye kita akan putuskan menjadi diatur sedemikian rupa ketat dengan satu supervisi yang ketat. Ya, Anda sudah menambahkan, silakan Pak Nurul. Sebelum saya ke Bang Refli juga, saya membahas ini secara konstitusional. Bagaimana sih sebenarnya duduk justru dengan pemilihan langsung itu biaya luar biasa besarnya, luar biasa. Jadi kalau dikatakan bahwa pemilihan langsung akan mengurangi biaya, itu menurut saya terbalik. Justru pemilihan tidak langsung ini yang menurut hemat saya biaya bisa dilakukan penghematan secara besar-besaran. Sebagai satu contoh, pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kita tahu sendiri Gamawan Fauzi mengatakan itu hampir 2 triliun. Coba dibayangkan. Sedangkan kalau itu dilakukan pemilihan melalui DPRD di Provinsi Jawa Timur, saya yakin pemilihannya tidak akan sebesar itu. Tapi soal politik uang bukan kemudian juga cuma ganti pemain kayak di Pak Lauli katakan tadi. Kenapa? Cuma ganti pemain aja, politik uangnya juga enggak begitu. Kenapa? Pada saat mau dilakukan pemilihan,
itu kan KPK seluruh penegak hukum sinyalnya bisa masuk semua. Sekarang juga bisa. Dan bisa dia lakukan katakanlah considering di situ, sehingga dimungkinkan terjadinya permainan uang bisa dikurangi. Saya bilang bukan dihilangkan, tapi dikurangi. Nah, setidak-tidaknya dari sudut katakanlah waktu dia menjadi anggota DPRD sudah didaftarkan berapa kekayaannya, dan setelah pilkada berapa kekayaannya kan bisa dihitung-hitung. Kalau mendadak terjadi kenaikan yang luar biasa, itu bisa baru kita curigai. Oke, baik Bang Refli. Ini saya. alasannya mulai dari segi biaya, konflik horizontal. Sebenarnya secara Undang-Undang 1945 itu secara konstitusional seperti apa sih melihat ini? Iya, kalau Bang Nudirman ngomong seperti itu, saya kira kan kita harus pahami ya kan, konstelasi politik sedang berubah. Mungkin kalau ngomongnya lebih kerasa kesan dalam politiknya atau kepentingan rakyat kalau ngomongnya 2 bulan yang lalu mungkin berubah juga. Lain. Tapi saya senang nih, jadi swingnya. Kalau dulu kan biasanya yang paling menolak pemilihan langsung ini kan PDIP biasanya, pasal 4 katanya. Tapi sekarang saya kira termasuk Golkar ya. Termasuk Golkar. Nah, sekarang terbalik posisinya. Karena kalau memang kita melihat politik itu jangka pendek ya begitu itu memang biasanya berubahnya swingnya cepat. Tapi begini, kalau kita lihat misalnya hal yang lebih substantif ya, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang demokrasi, kan kedaulatan rakyat di konstitusi, Indonesia itu kan sebenarnya kan menganut direct demokrasi, pemilihan demokrasi langsung kan tidak banyak. Paling kita memilih presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPD, dan DPRD. Selebihnya demokrasi perwakilan ya, menetapkan budget dan lain sebagainya. Nah, hak rakyat yang sudah terbatas ini pun mau dikurangi, kan begitu. Memang di dalam pasal 18 ayat 4 itu dikatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Makna demokratis tentu yang paling gampang begini, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita apple to apple ya, mana yang lebih demokratis? Pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh DPRD? Kan tentu dengan secara gamblang kita mengatakan pemilihan rakyat jauh lebih demokratis. Ya. Tapi kenapa pasal itu dirumuskan demikian? Karena perubahan undang-undang dasarnya itu tahun 2000. Sementara pemilihan presiden langsung itu masih berdebat waktu itu antara fraksi-fraksi di MPR, dan kemudian baru diterapkan, disepakati pada tahun 2001. Nah, sesungguhnya kalau kita misalnya konsisten dengan sistem pemerintahan presidensil, ciri presidensil itu adalah antara eksekutif dan legislatif itu terpisah. Dan eksekutif itu tidak dipilih oleh legislatif. Nah, kalau kita mau konsisten dalam pemerintahan presidensil, itu juga harus tercermin di level di daerahnya. Jadi yang namanya kepala eksekutif di tingkat lokal ya jangan dipilih oleh DPRD, karena itu berarti seperti sistem parlementer. Kalau dipilih oleh DPRD, maka kemudian itu akan memberikan kewenangan DPRD dengan mudahnya untuk menjatuhkan kepala daerah setiap saat. Seperti Undang-Undang 2299. Sudah didengar penjelasannya Pak Nurman, menurut Anda? Ya, tapi tidak harus kita kaku seperti itu kan. Banyak juga di daerah-daerah lain yang dengan sistem katakanlah sistem parlementer ya, atau sistem presidensial, itu kepala daerah ternyata tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Kenapa? Karena pertimbangannya juga begini. Lebih dari setengah abad sejak kita merdeka sampai hari ini, pemilihan tidak langsung melalui DPRD itu ternyata sangat mengurangi konflik. Bahkan hampir tidak terjadi konflik. Tapi begitu kita mencanangkan pemilihan langsung terhadap kepala daerah, baik itu bupati, bupati, wali kota, gubernur, bahkan lurah. Jadi saya ada ralat sedikit pernyataan Pak Refli Harun, lurah, kepala desa, ya, wali nagari kalau di daerah saya itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka kita lihat terjadilah konflik horizontal di tengah masyarakat. Banyak terjadi sampai bakar-membakar. Bahkan kantor KPU dibakar, kantor elit itu kan penting. Ini tidak justified kalau kita bicara mengenai kuantitas ya. Iya. Secara kuantitas silakan. Pengalaman kita pada rejim Undang-Undang Nomor 22 DPRD itu buat sadis juga, bakar-bakaran. Di Maluku Utara ribut juga. Jadi tesis yang mengatakan bahwa tidak ada konflik horizontal, kalaupun itu di DPRD atau di langsung, itu konflik karena itu menyangkut tokoh. Kita pengalaman tahun tahun 99 waktu Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Itu konfliknya sangat berdarah-darah di Maluku Utara, di mana-mana. Itu dipilih DPRD. Nah, soal biaya, saya kira memang demokrasi pasti mahal.
Kita sudah memilih, di mana-mana memang pemilu itu pasti mahal. Nah, kita sederhanakan melalui pemilihan serentak. Jadi kalau soal biaya, saya kira sudah bisa kita atasi dengan pemilihan kalau serentak. biaya Pak jauh lebih murah dengan pemilihan secara tidak langsung. Kenapa? Pemilihan hanya dilakukan di DPRD, kotak suaranya cuma satu. Sedangkan pemilian langsung, kotak suara sekabupaten atau segubernur wilayahnya. Tapi tidak kompatibel. Iya dong, kan demokrasi itu sendiri butuh biaya. Kita tidak kompatibel membandingkan antara pemilihan langsung dan tidak langsung. Itu kan tidak fair. Sama saja kita misalnya mengatakan pemilihan presiden itu boros, karena itu balikan saja ke MPR. Lama-lama nanti kita berpikir DPR dan DPRD, DPD itu nggak perlu dipilih, ditunjuk saja. Lalu DPD itu dibongkar saja semuanya. Itu ekstrim kalau Oke, baik. Untuk menengahi ini saya akan mengajak para narasumber juga pemirsa untuk melihat apa juga pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pemirsa berikut ini. Prinsip-prinsipnya kalau dia langsung penghematan harus dilakukan. Ya, penghematan. Karena apa? Karena sudah 330 sekarang kan kepala daerah yang tersangkut masalah-masalah hukum dan korupsi. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama supaya ke depan itu lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya langsung, tentu harus ada serentak misalnya. Kemudian pembatasan dana kampanye supaya tidak memberatkan calon-calon ini. Artinya sekarang pemerintah bergantung dengan dinamika di DPR atau gimana? Itu kita diskusikan di situ. Kalau opsi yang akan ditawarkan, apakah ini tidak menghilangkan demokrasi kita jadinya Pak harus diseperti dulu aja? Sebenarnya kalau undang-undang dasar kan tidak menyebutkan direct demokrasi ya. Undang-undang dasar menyebutkan demokrasi secara demokratis. Ada yang menafsirkan bahwa demokrasi Pancasila kan demokrasi perwakilan. Ada yang mengatakan ini langkah mundur kalau kembali ke DPRD. Nah, di dalam seputar itulah kira-kira kita akan bahas lebih jauh tanggal 10 dan 14. Tinggal itu isu tinggal. Oke, baik. Bang Refli silakan Anda komentari dulu sebelum saya lempar kedua pihak yang pro dan kontra ini. Kan berkali-kali dikatakan konflik horizontal. Saya tetap yakin ya sebenarnya tidak ada ya sebenarnya data faktual yang mengatakan bahwa itu men-trigger konflik horizontal yang permanen. Kalaupun ada konflik horizontal ya, itu sesungguhnya konflik elit. Jadi elit yang sesungguhnya yang membakar itu. Yang membakar maksudnya ke masyarakat untuk terus kalau seandainya elit itu kemudian mau legowo menerima proses berpemilu secara baik ya, apapun itu, pilpres misalnya, maka sesungguhnya kita gampang menyelesaikan persoalan ini. Karena saya tidak yakin bahwa yang namanya pemilu itu adalah bisa menyebabkan konflik akar rumput yang permanen. Karena itu sebenarnya kan soal elit saja. Tetapi sekali lagi kan persoalannya kan ini kan ada konstelasi politik baru. Nah, kalau Anda mau mencari justifikasi, saya kira banyak justifikasinya. Tetapi begini, kalau pemilihan tidak langsung ini terjadi, maka kita akan banyak kehilangan pembelajaran politik misalnya ya. Bagaimana kemudian kita melakukan belajar berdemokrasi di level lokal, belajar berbeda pendapat di level lokal dengan menyertakan masyarakat ya. Bagaimana kemudian masyarakat dididik untuk berpolitik. Dulu ibu-ibu rumah tangga barangkali tidak terlalu peduli dengan siapa yang menjadi calon gubernur, bupati, wali kota. Tetapi ketika pemilihan langsung kita akan menemukan sosok-sosok yang menarik. Ada Risma misalnya, ada Ridwan Kamil, bahkan ada Jokowi dan lain sebagainya. Dan ini yang saya bayangkan tidak akan terjadi dalam pemilihan oleh DPRD karena bisa dipastikan hanya orang-orang yang bermodal kuat saja yang bisa dinominasikan di DPRD. Baik, Pak. Jadi banyak sekali kerugiannya sesungguhnya. Lebih banyak kerugiannya, Pak Nurban silakan. Ini juga soal pendidikan politik ke masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang kalau dikatakan hanya yang bermodal kuat ya, Jokowi nggak punya modal kuat ya. Tapi langsung. Tapi bisa jadi pemilihan langsung, Pak. Bisa jadi gubernur. Artinya tanpa modal juga dia bisa. Jadi persoalannya bukan itu. Yang langsung maksudnya. Yang langsung maksudnya, Pak. Kita sekarang itu melakukan penghematan yang luar biasa dengan pemilihan secara tidak langsung ini kan dananya bisa dipakai untuk pembangunan kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, mengurangi terjadinya konflik. Ya memang bolehlah dikatakan ada konflik, tapi dibandingkan dengan pemilihan langsung, ini Anda punya jauh lebih datanya? sedikit. Anda punya datanya, Pak? Ada, kita ada data. Anda punya sekarang bisa dibagi dari dengan sejak kita merdeka sampai 32 tahun zaman pemerintahan Soeharto. Kita memang kebobolan tahun 99, itu aja, hanya tahun 99 kita kebobolan. Selebihnya kita tidak pernah ada kebobolan. Nah, jadi dari hal-hal yang kita bisa lihat dengan kacamata yang adil lah ya, bahwa ternyata ini adil untuk rakyat atau untuk parpol, Pak? Adil untuk rakyat juga. Kenapa? Biaya untuk itu daripada kita hambur-hamburkan, lebih bagus kita pakai untuk pembangunan rakyat. Jadi kalau kita melihat dari kacamata objektif, pertama kita bisa melakukan penghematan luar biasa.
nggak ada lagi ribuan kotak suara mau dibagikan, nggak ada lagi biaya untuk pemilu sekian triliun yang harus habis. Yang kedua, kita bisa memfokuskan pembangunan itu untuk lebih seperti di masa lalu, untuk lebih terfokus, dan pemimpin yang terpilih juga. Di masa lalu, maksud Anda zaman apa, Pak? Ini hasil reformasi loh, Pak. Kita bisa berdemokrasi secara langsung ini, Pak. Kita lihat di zamannya Pak Harto, ya 32 tahun kita di bawah kepemimpinan beliau, dan sesudah itu hancur. Sebelum dilakukannya pemilihan secara langsung, kita melihat bahwa kita sekarang kan belum kita coba ini. Oke. Nah, kalau ini kita coba, kita akan lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya ternyata jauh menghindari konflik horizontal, jauh menghemat biaya, dan kita akan melihat di situ perpaduan yang lebih harmonis. Apa salahnya? Oke. Apalagi sekarang kan cuma tinggal 2 fraksi yang belum setuju, yaitu fraksi PDIP dan Hanura. Nah, kita lihat ke depan. Baik, kita akan jeda. Pak Loli, saya tahu Anda ingin berkomentar. Sesaat lagi kita lanjutkan. Di 2015, pemirsa, tercatat ada sekitar 202 pilkada yang akan berlangsung. Bagaimana nasib wajah demokrasi Indonesia? Sesaat lagi kita lanjutkan di Metro Highlights. Baik, pemirsa, kita lanjutkan Metro Highlight. Sebelumnya, mari kita ikuti informasi berikut ini, di mana pilkada langsung di sejumlah daerah ternyata terbukti bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan juga membawa perubahan positif bagi rakyat yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, sebagian dari para pemimpin tadi juga membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Pemandangan trotoar yang seperti ini mungkin dulunya tak pernah dibayangkan oleh warga Surabaya, Jawa Timur. Namun kini memiliki trotoar yang rapi, taman yang cantik, atau kota yang lebih ramah bukan hayalan. Sejak dipimpin Wali Kota Tri Risma hari ini, ada banyak perubahan positif di kota Surabaya. Ia bahkan tak sungkan turun ke lapangan untuk melihat dan mengatasi langsung masalah yang dihadapi. Kenyamanan kota kini juga lebih dirasakan sebagian besar warga kota Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil, pemimpin kota ini memang amat peduli pada keindahan kota dan kenyamanan warganya. Tak heran jika Ridwan lalu terpilih sebagai wali kota terbaik dunia bersama 11 wali kota lainnya dalam forum Young Leader Symposium World City Summit yang digelar di Singapura Juni lalu. Tri Risma hari ini dan Ridwan Kamil adalah contoh kepala daerah yang mampu membawa perubahan besar pada wilayah yang mereka pimpin. Mereka dipilih langsung oleh warga dalam pilkada. Hasil pilkada langsung juga menciptakan sosok-sosok kepala daerah yang berprestasi di sejumlah daerah. Di antaranya Bupati Kebumen Rustri Ningsih dan Wali Kota Yogyakarta Heri Zudianto. Ada pula Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas. Selain mampu mengubah wajah daerahnya, para pemimpin ini juga dinilai berhasil meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan warga mereka. Polemik pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung atau tak langsung hingga kini memang masih bergulir. Sebagian pihak beranggapan, jika RUU Pilkada ini nantinya betul disahkan, masyarakat Indonesia terancam tidak bisa lagi memilih langsung kepala daerah yang sesuai dengan keinginan mereka. Karena nantinya, pilihan itu hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang yang berada di parlemen dan bukan langsung oleh rakyat yang kelak dipimpinnya. Baik, Pak Loli tadi menyambung pernyataan dari Pak Nurdin, silakan. Jadi kan memang kalau saya mengatakan soal konflik ya, soal konflik itu apa yang digunakan Pak Refli sangat benarnya. Dulu waktu pilkada dilakukan oleh DPRD banyak sekali konflik karena memang biasanya kepala daerah kan mewakili kelompok-kelompok tertentu, memobilisasi kelompok untuk mendukungnya melalui DPRD. Tapi yang dia lihat ini pasti ada sekelompok masyarakat pendukung dia, dan itu biasanya juga secara emosional terikat dan atau secara emosional dihadapkan kepada DPRD. Ya, disuruh mendemo DPRD, disuruh mendemo orang-orang, dan itu fakta yang terjadi. Kalau hasilnya tidak benar, itu DPRD-nya yang dikejar, dan itu terjadi dulu. Ada yang disandra lagi anggota DPRD-nya. Dan jadi kalau konflik saya kira tidak. Tetapi dengan pemilihan melalui DPRD, kita memindahkan kedaulatan rakyat kepada sekelompok elit untuk menentukan pimpinannya. Nah, akibatnya apa?
nanti kepala daerah hanya tidak perlu berpikir terlalu banyak kepada rakyat. Dia cukup mengentertain 50% anggota DPRD-nya. Baik itu dana-dana untuk misalnya kunjungan kerjanya, dana-dana fasilitasnya, kendaraan bermotor dan lain-lain. Dan dia hanya cukup meng-approach 22, kalau 40 anggota DPRD-nya cukup meng-approach 22 anggota DPRD. Tidak perlu untuk rakyat. Berarti juga terjadi politik nasional juga di situ kan? Ya, tapi saya tambahkan sedikit. Ini malah yang lebih bahaya lagi adalah elite captures. Jadi begini, tidak DPRD yang menentukan siapa yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, tetapi elit segelintir elit di tingkat pusat saja. Juga. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Jadi rakyat kemudian dielitisasi menjadi anggota DPRD, dielitisasi lagi elit-elit di tingkat atas yang kemudian masuk pimpinan parpol dalam sebuah koalisi yang besar. Nah, ini yang menurut saya menjadi bahaya bagi demokrasi kita ya. Tetapi ya memang itulah yang namanya kalkulasi politik kan selalu jangka pendek, siapa menang siapa kalah. Tapi ya bagi saya pribadi rasanya sangat tidak rasional kalau kemudian kita membalik bandul sejarah. Sudah 9 tahun kita berpemilu kada. Seharusnya kan peranata berpemilu ini diperbaiki. Money politik saya kira gampang menyelesaikannya kalau ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikannya. Misalnya dengan law enforcement yang keras, diskualifikasi dan lain sebagainya. Tapi kan persoalannya kan kita kan kadang-kadang niat untuk memperbaiki peranata pemilu itu juga setengah-setengah. Nah karena itu menurut saya karena itu harus kita tiga lawan satu. Ada juga persoalan soal calon independen. Gantian bicara. Baik. Dengan sistem langsung ada persoalan dengan calon independen. Ini langsung Anda bantah semua nih Pak. Pernyataan ini dikatakan tidak rasional ini. 9 tahun berjalan pemilihan langsung. Tiga udah ngomong. Saya nggak dihitung Pak, saya nggak dihitung. Saya mau bicara untuk silakan, saya persilakan yang berbeda sekarang silakan ya. Pak. Jadi begini, kalau memang nanti DPRD ternyata memilih tidak sesuai dengan kehendak rakyat, katakanlah wali kota Surabaya berhasil, lalu waktu dia dicalonkan untuk jadi gubernur, ternyata di DPRD Provinsi Jawa Timur tidak memilih dia, kan itu ada saatnya nanti rakyat bisa menyatakan bahwa saya tidak akan memilih DPRD yang ternyata keluar dari suara rakyat. Jadi bukan suara rakyat yang diutarakan, itu pertama. Lalu yang kedua, konflik yang terjadi yang seperti yang disampaikan Bapak tadi, dibandingkan dengan sekian puluh tahun kita setelah kita merdeka memilih kepala daerah, dibandingkan dengan konflik yang terjadi yang hanya berapa tahun di era reformasi, pemilihan langsung, itu jauh panggang dari api, bedanya banyaknya. Saya sedikit tidak sependapat tadi yang disampaikan oleh rekan saya Refli Harun, bahwa permasalahan biaya itu pasti tidak mungkin tidak sangat banyak kalau itu pemilihan langsung. Pemilihan tidak langsung. Jadi sebenarnya sepertinya Anda terus mengulang ya soal biaya-biaya, tapi kan juga ada pertanggungjawaban dan juga hak berpolitik masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang, Pak. Betul. Bagaimana dengan pertanggungjawaban partai politik memberikan pendidikan politik dan juga hak politik kepada masyarakat? Itu kan sudah dilewati waktu pemilihan DPRD. Itu biaya sangat besar waktu kita memilih DPRD kabupaten kota sampai provinsi sampai DPR RI. Nah, karena itu seharusnya yang paling pas adalah pengawasannya. Pada saat dilakukan pemilihan pilkada tadi, pemilihan kepala daerah, apakah bupati, wali kota, atau gubernur, maka pada saat itulah penegak hukum turun total untuk menjaga jangan sampai terjadi kong kali kong tadi, jangan sampai terjadi jual beli jabatan tadi. Pada saat itulah agar elit-elit tadi tidak intervensi. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya dari PDIP, partai jangan terlalu jauh masuk terhadap hal ini. Nah untuk itu kewenangan partai yang harus dikurangi. Artinya apa? Kebebasan rakyat berekspresi yang harus lebih didengarkan. Jadi jangan karena partai menyenangi si berekspresi aja ya Pak, memilih juga ya, memilih pemimpin mereka tidak seperti tadi digambarkan jadi ekspresi seperti tadi digambarkan di Metro TV kan enak gitu keberhasilan, tapi tolong juga digambarkan kegagalan mereka yang dipilih secara langsung. Toh banyak seperti di Maluku yang melakukan korupsi dan segala macam dan sampai sudah ditahan pun masih dilantik ya, itu kan juga pemilihan langsung. Jadi jangan yang berhasil aja yang digambarkan oleh Metro TV di depan layar itu, yang tapi mereka yang gagal dari pun pilihan rakyat loh tapi Pak. Ya, itu pun dipilih oleh rakyat, tapi tetap korupsi.
kalau kita lihat tren bahkan dilantik di penjara, coba bayangkan. Nah ini juga kan satu paradoks. Apa kemudian langsung seakan-akan putus asa dan berbalik, langsung tidak percaya dengan sistem, bukan memperbaiki sistem langsungnya? Bukan karena itu, mengingat biaya yang terlalu besar. Tuh kan Anda kembali lagi ke biaya. Ya, memang terlalu besar biayanya. Hak berpolitik masyarakat. Baik, Pak Lawli silakan. Kalau kita lihat tren pilkada beberapa tahun-tahun terakhir ini, kita lihat konflik kan hampir minimal. Dan hampir boleh kita katakan tidak terakhir ini ya. Awal-awalnya dulu ya memang. Tapi terakhir-terakhir ini boleh kita katakan hampir semua pilkada, katakanlah tahun lalu tidak ada menyisakan konflik. Bahwa ada kepala daerah yang tersangka masih maju dan terpilih kembali, itu ada fenomenanya. Jadi saya tidak bisa menerima argumen ya, terlalu besar ongkosnya kalau kita mengembalikan ini lagi kepada DPRD, mundur demokrasi kita. Mundur sekali. Mundur selangkah. Pak Nurdin, apa jaminan bahwa untuk ketika maju 10 langkah kan nggak ada salahnya. Baik, Pak Nurdin, apa jaminan ketika pemimpin daerah dipilih lewat DPRD itu juga tidak korupsi? Makanya tidak, untuk itulah. Apa jaminannya? Sementara 9 tahun berjalan ini trennya juga menghasilkan pemimpin yang untuk punya itu terobosan. Media khususnya seperti Metro TV gencar mengawasi keberhasilan dan kegagalan mereka. Kalau kegagalan mereka langsung sorot dan saya langsung rasa semua media melakukan itu kok Pak, gencar melakukan keberhasilan itulah yang kita dan kegagalannya. Jadi media sebagai katalisator keberhasilan kepala daerah, itulah yang akan menentukan bahwa kepala daerah itu berhasil atau gagal. Baik. Menurut saya ada analisis yang tidak bertanggung jawab ya, ketika kemudian mengatakan bahwa korupsi itu karena pemilihan langsung. Saya kira begini, korupsi itu kan soal lain ya. Soal besarnya biaya dan lain-lain. Karena nanti kalau DPRD juga besar juga biaya, korupsi juga akhirnya. Tetapi kalau kita bicara tentang korupsi itu kan soal sistem anti korupsinya yang harus dibangun. Dan menurut saya misalnya apa yang sering dikatakan Mendagri misalnya mengatakan bahwa kepala daerah 200-300 kemudian tersangka korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya kira itu bukan kaitan langsung dengan pemilu kada ya. Nah itu menurut saya tidak bertanggung jawab. Tetapi intinya adalah kan kita ini kan seharusnya kan move on gitu. Kalau kita ingin memperbaiki. Anda melihat bahwa mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah seperti kata Pak. Karena saya lihat ada fenomena terakhir ini yang menurut saya sangat bagus sekali dalam pemilu kada ini. Sekarang orang tidak lagi memilih karena uangnya, karena gantengnya, karena image-nya, tetapi orang melihat yang genuine. Makanya kemudian kita muncullah orang-orang yang sebenarnya out of the box. Seperti misalnya Jokowi di Solo, kemudian Risma di Surabaya, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Nah, saya yakin tren ini ya itu akan senantiasa berlangsung. Karena kenapa? Karena masyarakat merasakan perubahan dan merasakan hasil dari kepemimpinan mereka. Nah, tren ini yang kemudian mau diputus begitu saja dan saya kira sangat disayangkan begitu. Baik, kita lihat bagaimana nanti hasilnya RUU Pilkada ini. Saya yakin ini tidak akan bisa terjadi diputus kalau media berperan positif. Maksud Anda media tidak berperan positif sekarang? Kalau berperan positif untuk tidak memutus ini. Kalau itu dilakukan, saya yakin kehendak Pak Refli Harun cita-citanya akan tercapai. Mohon maaf, kita harus tutup diskusi kita di sini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Masih seru narasumber. Sayang sekali kita harus tutup perjumpaan kita di sini. Bapak, terima kasih banyak atas waktu Anda.